Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prasasti Wantil yang berangkat tahun 856 Masehi merupakan prasasti yang dikeluarkan oleh Rakai Pikatan yang pada waktu itu sudah memakai nama Jatiningrat. Nah, di situ prasasti yang berbahasa Jawa kuno ini tadinya merupakan prasasti yang tidak diperhatikan oleh para ahli dan merupakan prasasti koleksi dari Museum Nasional yang pada mulanya hanya dibaca oleh Brandes dan kemudian setelah itu diteruskan oleh De Gasparis. Maka De Gasparis ini rupanya membaca prasasti ini dan kemudian memberi komentar yang cukup panjang, tidak atau katakanlah lebih dari 50 halaman. Nah, uraian De Gasparis ini menarik karena dia mengatakan bahwa prasasti Wantil ini merupakan prasasti yang bisa dikatakan sebagai contoh dari prasasti yang tertua yang berisi mengenai puisi Jawa kuno yang berangkat tahun. Nah, kemudian yang kedua, prasasti Wantil ini berisi bahan-bahan sejarah yang terjadi pada abad ke-9. Dan kemudian yang ketiga, di situ terdapat semacam uraian yang sangat detail mengenai suatu gugusan bangunan candi yang demikian jelasnya. Ya, jadi dari uraian prasasti Wantil itu, maka De Gasparis menganggap bahwa gugusan candi yang diuraikan pada prasasti Wantil ini adalah gugusan candi Prambanan atau Candi Loro Jonggrang. Nah, di situ memang ada penyebutan semacam nama, ya, nama kuil. Jadi kuilnya adalah Siwalaya. Karena memang ya, kemudian dihubungkan dengan Siwagerha. Ya, jadi di dalam Siwalaya itu ada Siwagerha. Dan kemudian memang fokusnya ke Siwagerha, sehingga prasasti Wantil ini disebut sebagai prasasti Siwagerha. Nah, peristiwa pertempuran yang diduga terjadi adalah peristiwa perang antara Balaputra Dewa melawan Rakai Pikatan atau Jatiningrat, ya, atau dalam prasasti lain, ya, Jatiningrat atau Rakai Pikatan adalah Rakai Kumbayoni. Nah, di sini tampaknya Balaputra Dewa kalah dalam peperangan itu sehingga dia tersingkir dari Jawa Tengah dan pergi gitu ya ke Sumatera. Jadi tampaknya ya, Rakai Pikatan ini telah mungkin ya bisa dikatakan telah pensiun atau mungkin sudah tidak lagi menjadi raja karena sudah menggunakan nama resinya itu Jatiningrat. Jadi mungkin ini sudah pada masa kekuasaan Rakai Kayuwangi. Jadi bisa jadi memang pertempurannya itu ketika Rakai Pikatan sudah tidak menjadi raja lagi, gitu ya. Nah, dari sini maka gugusan candi yang disebutkan di dalam prasasti Wantil itu memang ya penggambarannya atau pelukisannya sangat detail, sehingga kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa gugusan candi yang dimaksud tidak lain adalah Candi Prambanan, karena penyebutan Siwagerha merupakan hal yang sama dengan
Candi Siwa yang berada di tengah-tengah, ya, yang kemudian di situ digambarkan tiga candi itu berada pada tembok keliling dengan pintu empat, ya, dari empat arah mata angin. Nah, disitulah orang bisa dengan jelas bahwa apa yang diuraikan oleh prasasti Wantil atau prasasti Siwagerha ini memang menunjuk kepada bangunan candi yang tidak lain dan tidak bukan adalah Candi Prambanan. Nah, tentu saja candi ini yang dahulunya oleh para peneliti sebelumnya disebut sebagai candi pemakaman, dan hal itu tidak terbukti karena memang justru candi ini berfungsi sebagai pemujaan atau kuil, maka disebut Siwalaya, yaitu bangunan kuilnya, dan sebagai rumah dari Dewa Siwa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.